Kami bersyukur kepada-Mu. Terima kasih atas waktu yang Kau berikan kepada kami pada pagi hari ini untuk ada di hadirat-Mu, Bapa. Biarlah kami berdoa percaya, Tuhan, Engkau yang sudah ada di tengah-tengah kami. Biarlah Tuhan kuasa-Mu melawat setiap kami semua. Dan biarlah kami selalu membuka hati kami untuk mendengar firman-Mu. Karena firman-Mu adalah kekuatan bagi kami. Karena firman-Mu adalah terang bagi setiap kehidupan kami. Bahkan firman-Mu adalah sumber jawaban bagi setiap doa kami. Terima kasih Bapa. Dan kami saat ini Tuhan haus akan firman-Mu. Dan biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu juga turut bekerja untuk memberikan kami pemahaman akan firman-Mu, sehingga kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya penyertaan Tuhan ajaib dalam kehidupan kami. Bapa, hamba-Mu menyerahkan diri ke dalam tangan kuasa-Mu. Hamba tidak sanggup tanpa Engkau. Berikanlah urapan-Mu Bapa, dan pakailah peluh bibir hamba di dalam memberitakan kebenaran firman-Mu, sehingga kebenaran firman-Mu lah Tuhan yang kami dengar, dan kebenaran firman-Mu lah yang akan memberkati setiap pribadi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Di dalam kuasa nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucapkan syukur. Haleluya. Kita katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk saudara-saudari. Shalom. Ya, puji Tuhan, senang sekali pada pagi hari ini kita boleh berkumpul di dalam sukacita yang besar, ya, di tengah-tengah hadirat Tuhan. Senang sekali hari ini kita sama-sama belajar firman Tuhan. Nah, firman Tuhan hari ini bertema tentang kuatkanlah hatimu. Ya, kenapa dikatakan kuatkanlah hatimu? Saya bisa memberikan sebuah ilustrasi tentang sebuah kehidupan. Pernahkah saudara membayangkan ataupun sedikit mencoba merasakan sebuah kehidupan yang disable? Ya, kita tahu orang-orang disable yang punya catatan fisik, tubuh fisik. Bayangkan saudara sejenak bagaimana mereka hidup. Bagaimana mereka bisa melanjutkan kehidupan penuh dengan kondisi yang namanya kekurangan. Tentu tidak mudah, kan? Mereka harus menghadapi pergumulan hidup mereka untuk tetap hidup, untuk tetap menjalankan kehidupan mereka dengan segala kekurangan mereka. Belum lagi mereka harus banyak mendengar cemoohan orang di luar tentang kekurangan mereka. Ya, belum lagi mereka harus melihat mata-mata manusia lain yang mungkin menertawakan mereka, yang mungkin mengucilkan mereka. Betapa sulitnya mereka hidup. Betul? Dan ini tidak mudah bagi mereka. Pertanyaannya, bagaimana mereka bisa hidup dengan kondisi yang demikian? Saya percaya satu hal yang membuat mereka kuat adalah karena mereka kuatkan hati mereka. Sekali lagi saya katakan, mata boleh melihat sesuatu yang buruk, telinga terlebih boleh mendengar sesuatu yang menyakitkan. Tapi percaya, kalau kita mampu menjaga hati kita tidak mudah dijatuhkan. Amin. Kita pun mengalami disable dalam kehidupan kita, sekalipun kita adalah orang yang normal. Kenapa saya katakan begitu? Mungkin disable kita bukan physically, tapi disable kita adalah kejiwaan kita, roh kita, karena berbagai masalah yang kita hadapi. Sehingga mata kita boleh melihat ada begitu banyak kesusahan, ada begitu banyak kesulitan, ada begitu banyak masalah yang menghalangi hidup kita. Bahkan tidak jarang ada banyak bisikan-bisikan manusia yang juga membuat kita tidak semangat. Lalu apa yang saudara bisa berbuat untuk melanjutkan hidup saudara? Tentu saudara tidak mau hidup saudara berakhir begitu saja. Bahkan saudara yang percaya kalau ada Tuhan bersama dengan saudara, saudara pasti akan berhasil dalam semua tantangan tersebut. Nah, saudara butuh yang namanya hati. Kuatkanlah hatimu. Mari kita lihat firman Tuhan. Pelajaran firman Tuhan yang mengajar kita pada Amsal 4 ayat 23 sampai 26. Di sana dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Buanglah mulut serong daripadamu, dan jauhkanlah bibir yang
Dalil daripadamu. Ayat 25, biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalanmu. Amin. Seringkali mata yang melihat masalah, telinga yang mendengar banyak hal-hal yang menyakitkan, membuat ketika hatimu tidak terjaga, maka mulutmu akan mulai serong. Artinya mulutmu bukan serong karena bensu ya, bukan karena orang stroke hidupnya. Serong bukan, mulutmu akan berbicara sesuatu yang tidak lagi ya sesuai dengan imanmu. Mulutmu pasti akan penuh dengan omelan, mulutmu pasti akan penuh dengan keluh kesah. Betul? Kalau orang bensu mau ngomel juga nggak bisa ngomel, ya. Tambah kesel ya, mau ngomong susah ngomong. Tapi lihat hal ini sangat luar biasa Tuhan ajarkan kepada kita. Sekali lagi, matamu boleh melihat masalah, matamu boleh melihat kesulitan, telingamu boleh mendengar kata-kata yang pedas, telingamu boleh mendengar kata-kata yang tidak engkau sukai. Tapi kalau engkau menjaga hatimu, engkau bisa memelihara hidupmu dengan baik. Amin. Sehingga apa? Mulutmu pasti tetap bersyukur, mulutmu tetap membicarakan tentang kebaikan Tuhan. Mulutmu pasti akan selalu mengucapkan firman-firman Tuhan. Sehingga saudara tidak dolak-dalik, artinya saudara tidak menjadi orang yang mengeluh. Ini pelajaran bagi kita. Ini adalah sesuatu yang Tuhan sediakan buat kita semua. Tuhan tahu akan setiap masalah kita. Tapi Tuhan mau kita kuat di tengah masalah ini. Karena masalah bukanlah sesuatu hal yang kita takuti. Tapi justru di tengah masalah itulah tempat di mana Tuhan memberkati kita. Amin. Dan biarlah matamu tetap memandang, ya, memandang terus ke depan. Tataplah matamu tetap ke muka. Artinya, mata kita jangan selalu tertuju kepada kesulitan yang ada, tapi lebih memandang kepada pengharapan yang ada pada Tuhan. Maka saya percaya setiap orang yang punya pandangan yang demikian, sekalipun masalah boleh ada, tapi saya percaya dia tetap memiliki semangat untuk meraih pengharapan itu. Kenapa orang seringkali putus asa, tidak punya semangat untuk meraih pengharapan? Karena dia melihat masalah lebih besar daripada pengharapan itu. Karena masalah itu hanya jendela. Kalau engkau mau tatap lebih lagi ke depan, engkau akan melihat pengharapanmu itu lebih besar. Betul? Sekarang jendela yang saudara lihat kiri kanan, coba saudara pandang, terbatas sekali saudara bisa melihat. Mungkin saudara melihat sesuatu yang terlalu kecil, tapi coba saudara maju lagi dan maju lagi. Keluar dari jendela itu saudara akan bisa melihat sesuatu yang besar di luar sana. Itulah pengharapan kita di dalam Tuhan. Masalah itu hanya jendela. Jangan kita percaya dengan jendela itu. Jangan kita tatap terus jendela itu. Maju terus, pandang terus, ke depan terus. Engkau akan melihat sesuatu yang luar biasa. Dan tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalanmu. Jalan yang rata itu berbicara tentang firman Tuhan. Tetaplah setia melakukannya. Maka saudara pasti akan mendapatkan tuntunan yang baik yang akhirnya saudara mampu melampaui masalah tersebut. Sama seperti ketika saudara pergi ke tempat, katakanlah mungkin saudara mau bermain ke tempat sebuah pariwisata. Mungkin tempat itu baru pertama kali saudara pergi. Lalu di tengah-tengah perjalanan saudara menemukan jalan yang tidak rata. Apa yang saudara perbuat? Apakah saudara lalu putus asa lalu pulang? Padahal sign di pinggir jalan itu selalu menunjukkan ke depan lagi. Saya percaya kalau saudara tetap ingin mendapatkan tujuan dari wisata yang saudara mau jalani, saudara tidak peduli akan jalan yang tidak rata. Saudara terus melihat sign itu, dan saudara akan percaya suatu ketika di ujung sana, aku pasti mendapatkan apa yang aku inginkan. Seringkali kita mudah terjebak dengan sesuatu di depan mata. Tapi Tuhan mau minta kita, biarlah hatimu, dengan hatimu engkau bisa menjaga akan hidupmu. Menjaga hatimu berarti menjaga hidupmu. Amin. Jangan mudah izinkan orang lain menyakiti saudara. Sesungguhnya orang lain tidak bisa menyakiti kita kalau kita tidak memberi kesempatan itu ataupun membuka hati kita untuk itu.
Orang lain boleh mengoceh-ngoceh, mencemooh kita, biarkan saja. Kalau peribahasa Indonesia kan selalu berkata begini, biarkanlah anjing menggonggong, ya kan? Kafilah tetap berlalu. Biarkanlah dia mengoceh-ngoceh. Kalau engkau membiarkan maka semua akan berlalu. Kenapa itu tidak berlalu, lalu malah masuk di sini? Karena kita meladeninya, kita membuka hati kita untuk mendengarnya. Dengan demikian engkau menghancurkan dirimu sendiri. Manusia boleh menghancurkan kalau kita tidak mengizinkan dia masuk, tidak bisa menghancurkan kita sesungguhnya. Ya. Dulu cara kita anak waktu masa remaja mungkin saya nggak tahu ya. Kalau levelnya kami ini, ya kita juga pernah remaja. Ya. Kami tidak lahir langsung begitu, kami nggak punya remaja. Dan juga dari kecil. Dulu saya ingat ya, kalau lagi berantem sama temen, betul. Wah, kalau temen lagi ngomong apa kita balas. Pokoknya nggak mau kalah, gitu kan. Dia kalau ngomong gitu, akhirnya apa? Kita capek, kita kesal. Coba kalau saudara sesekali biarin ya, kita juga pernah belajar. Biarin aja, teman mau ngomong apa, kita diamin. Lama-lama dia kesel sendiri. Ini orang, dia ngomongin kebal banget telinganya, kagak responin. Akhirnya diam sendiri, capek sendiri, kesel sendiri, kita tambah seneng. Nah begitulah kita. Jadi jangan pernah kita melakukan sesuatu yang tidak perlu, tapi lakukanlah seperti apa yang dikatakan firman Tuhan. Itu yang akan membuat engkau menjadi orang yang diberkati. Tadi kita sudah nyanyi lagunya ya, ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Karena dengan merenungkan firman Tuhan, kita mendapatkan kekuatan Tuhan untuk mengisi hati kita yang lemah. Mungkin hati kita terlanjur terluka. Mungkin hati kita ini terlanjur katakanlah hancur oleh setiap persoalan hidup kita. Tapi biarkanlah firman yang kau renungkan itu yang memulihkanmu. Karena dia datang memang untuk memulihkan kita. Tadi kita pun sudah nyanyi, Tuhan kau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Engkau Tuhan yang memberkati, Engkau Tuhan juga yang menyembuhkan, Engkau Tuhan juga yang memulihkan. Kalau kita sudah mengakui hal itu, maka biarkanlah firman itu masuk, supaya dia memulihkan dan menyembuhkan kita. Nah, gampang untuk pemulihan sebuah hati yang luka, gampang. Kalau bukan karena firman, gampang. Ya, nasihat manusia mau gimana baiknya, tetap tidak bisa sampai ke hati. Dan kalau firman Tuhan, kita buka hati kita untuk dia, pasti ada pemulihan yang luar biasa. Nah, saya ajak kita lihat satu kisah tentang disable ini, yang dimana apa yang tadi saya ceritakan, betapa sulitnya seorang disable itu hidup, tapi oleh karena hatinya dia jaga, maka dia mendapatkan mujizat buat kesembuhan dia. Markus 10 ayat 46 sampai 52. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimius, anak Timius, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Lalu ia meninggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Haleluya. Saudara lihat Bartimius ini orang yang sudah buta sejak lahir. Dia duduk di pinggir jalan sedemikian rupa lamanya, meminta belas kasih kehidupan daripada orang lain.
Lihat bagaimana dia mengalami sebuah mujizat. Kebutaannya sudah pasti tidak ada lagi harapan. Sejak lahir sampai dia umur, kita di sini nggak diceritakan tentang umur, pasti sudah cukup dewasa dia, ya kan? Dan kita lihat dia sendiri ketika mendengar tentang Yesus, lalu dia berteriak, apakah orang lain mengasihani dia? Tidak. Orang lain justru apa? Menyuruh dia diam, menegurnya. Seolah-olah Pak, tidak pantas engkau memanggil Yesus. Seringkali begitu ya. Ketika mata kita tidak bisa melihat suatu pengharapan lagi, lalu kita mulai berteriak kepada manusia. Mereka bukan cuma datang membantu kita, justru mereka merasakan kita ini terlalu berisik bagi kehidupan mereka. Mereka cuma bisa mengomel kita, mereka tidak bisa memberikan sebuah solusi. Tapi lihat, apakah dia jadi diam? Apakah dia jadi putus asa? Bartimeus tidak, dia menjaga hatinya. Hatinya yang beriman dengan Yesus, itu yang membuat dia berteriak memanggil Yesus. Sesungguhnya, kalau saudara ingin mendapatkan perhatian Allah, bukan karena masalah, tapi karena apa? Imanmu berteriak di dalam masalah itu. Apa Yesus nggak tahu? Bartimeus itu adalah orang yang sudah sekian lama menjadi orang yang buta. Tahu, karena dia udah cukup terkenal. Nggak usah kemahatauan Yesus, dia juga udah cukup dikenal. Karena sering duduk di pinggir jalan meminta-minta sesuatu. Tapi apakah itu membuat Yesus langsung mendekati dia? Tidak. Yesus sepertinya sengaja tidak mempedulikan dia. Karena apa? Yesus mau menunjukkan suatu pelajaran bagi semua orang yang mengikuti dia. Maka di saat itu dia berteriak. Dia tidak peduli orang lain mau menghalangi dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Dia pun sekalipun tidak melihat, tapi dia percaya, aku mendengar Tuhan Yesus. Aku memanggil dia. Akhirnya apa? Tuhan bilang, berhenti, panggil dia. Lalu apa yang dikatakan mereka kepadanya? Kuatkan hatimu. Kadang-kadang bingung ya, kok dipanggil Tuhan terus kuatkan hatimu? Karena gini, kadang-kadang sebuah panggilan Tuhan untuk kita itu tidak tidak akan begitu lancarnya. Suara-suara pun juga mendukung. Terlebih apa? Suara iblis. Ya, terlebih juga suara keraguan kita. Saudara boleh mendengar firman Tuhan, bahwa firman Tuhan mengatakan Tuhan sanggup menolong hidup. Pertanyaannya, adakah telingamu percaya dengan panggilan firman Tuhan itu? Masa iya sih, saya udah sekian lama, masalah saya bukan masalah gampang, hanya dipanggil lalu sembuh. Dan luar biasa lagi, dalam kisah ini Tuhan Yesus tidak melakukan apa-apa buat orang buta ini. Tuhan Yesus tidak menumpangkan tangan. Tuhan Yesus juga tidak menunda ambil tanah lalu usap di matanya. Tidak. Tuhan Yesus cuma suruh dia. Lalu yang membuat dia sembuh adalah apa? Imannya, Tuhan katakan. Yesus bertanya kepada dia, mau apakah engkau daripadaku? Dia cuma bilang apa? Rabuni aku. Artinya apa? Pulihkan aku, sembuhkan aku, supaya aku bisa melihat lagi. Lalu Tuhan Yesus bilang apa? Sini tak tumpangin tangan, tak apa. Enggak. Tuhan Yesus cuma bilang apa? Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Akhirnya apa? Dia melihat seketika. Hari ini percaya, seberat apapun masalahmu yang kau lihat, ya, yang kau rasakan, hari ini firman Tuhan berbicara kepada kita. Dan kau imani, hari ini juga. Bukan berarti Tuhan tidak bisa menolong kita. Hari ini juga Tuhan bisa menolong kita dengan luar biasa. Amin. Tuhan bisa menolong kita dengan luar biasa. Asal kita tetap menjaga hati kita. Dan itu memang gak gampang. Pergumulan yang kita hadapi itu seringkali menggoyahkan hati kita, iman kita. Namun kalau saudara mampu menjaga hati saudara, saya percaya ketika engkau mempunyai hati yang teguh, engkau bisa merasakan damai sejahtera Tuhan
yang luar biasa. Kita lihat Yesaya 26 ayat 3 sampai 4. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Amin. Bartimeus dengan omongan-omongan orang lain bisa saja dia akhirnya terkoreksi imannya. Dia kena seringkali mendengar orang berkata menyakitkan, bisa membuat dia akhirnya sudahlah, semua orang nggak berkenan aku mendekati Yesus. Semua orang justru menghalangi aku, ya sudahlah, aku duduk diam aja. Justru aku tunggu Tuhan yang datang. Tidak, dia tidak putus asa seperti itu. Karena dia punya hati yang dia jaga. Di situ ada damai Tuhan yang membuat dia justru semakin ingin dekat dengan Tuhan Yesus. Kedamaian itu yang membuat dorongan dia semakin dekat. Sama hari ini kalau saudara punya masalah sedemikian rupa menghimpit saudara, lalu saudara menjaga imanmu dengan teguh, ada damai yang membuat kita mampu bersandar penuh kepada Tuhan, mampu menunggu waktu Tuhan untuk menolong kita, dan punya kepastian dalam pengharapan bahwa aku tidak akan katakanlah tidak akan hancur oleh masalah ini, tapi aku justru akan dimenangkan Tuhan dari masalah tersebut. Ini berbicara tentang hati. Ada upahnya bagi orang yang memiliki hati yang teguh. Kita lihat 2 Tawari 15 ayat 7. Tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Amin. Ada upah di dalam hati saudara yang demikian teguh untuk menjaga. Tidak lalu menjaga-jaga sia-sia, nggak ada apa-apa, kosong, tidak. Ada upah, karena Tuhan Yesus memang datang memberi upah kepada kita, berkat kepada kita. Nah, ini contoh kisah baru beberapa hari ini, ya sedikit saya juga mau bersaksi buat Angela. Terima kasih saudara-saudari yang sudah mengucapkan congratulations buat dia untuk dapatkan tofu yang cute. Ya, memang dia dari dulu kepingin sekali punya anjing, piara anjing di rumah. Namun kami selalu mengatakan, nantilah, pikirkan lagi, sanggup nggak, punya waktu nggak. Dia tetap waktu itu mengatakan, enggak, dia bisa, izinkanlah saya belajar kesempatan untuk punya anjing. Ya, akhirnya kemarin waktu dia mau memasuki ulang tahun ini, ya Juli itu, kita bilang, ya udahlah, itu hadiah ulang tahun kamu lah. Dia mulai cari anjing, dia cari. Suatu ketika dia dapat. Ada orang iklankan anjing itu dengan harga yang cukup murah, bahkan menurut kita sangat murah. Karena waktu itu dibilangnya anjing Maltese itu dengan harga cuma 1.200. Tentu senang sekali dapat anjing yang murah, betul. Padahal kita tahu anjing Maltese itu di atas 3.000. Oleh karena senangnya dia di situ, akhirnya berkomunikasilah dengan penjual. Lalu penjual memberi syarat, kalau kamu mau cepat, karena untuk tidak diambil orang, bayar dulu 50%. Dia bayar 50%, langsung kirim. Wah, karena semangatnya, kirim. Tapi sudah kirim, mulai gak tenang. Cari tahu, ternyata ini account-nya account penipu. Uang sudah terlanjur keluar. Kirim 600, uang udah keluar. Hari Sabtu dia kirim. Pikirnya Senin kontak bank, minta tolong banknya stopin, karena blokir. Ternyata bank di sini nggak semudah di Indonesia. Ya, di Indonesia kita bilang blokir, mereka masih bisa melakukan itu. Di sini law-nya berbeda. Mereka katakan, sorry, bukan kami tidak membantu.
Karena ini adalah sebuah transaksi kamu yang bertransfer, tidak ada pemaksaan dari mereka, berarti kamu sudah setuju, sehingga ya sudah, ini harus diakui dulu sebagai transaksi normal. Lalu bagaimana? Ya nanti kamu lapor ke kami akan usut, kami akan coba minta balik uang itu. Setelah kita serahkan ke bank untuk lakukan itu, ternyata apa? Nggak balik-balik. Sudah 1 bulan nggak balik-balik, malah dapat berita yang kurang puas buat kita. Mereka bilang, sorry, kami sudah berusaha, tapi uang tidak bisa kami dapatkan kembali. Akhirnya mereka cuma bilang, ya cobalah kamu lapor polisi, lihat di mana. Ya kita lapor polisi online. Ya udah, singkat cerita itu, di dalam kesusahan hatinya, sedihnya, akhirnya dia disenangkan lagi, ada lagi. Ya dia lihat di internet ada yang jual anjing lagi, ya kan? Yaitu anjing yang kita panggil nama tofu itu. Dengan harga yang pasti lebih tinggi, ya kan? Dengan harga normal. Ya udah, kita bilang supaya buat dia juga tidak jadi sedih terus karena kehilangan uang kemarin kan $600 kan bagi dia lumayan, itu uangnya dia kerja di T4 kumpul-kumpul untuk beli itu. Akhirnya singkat cerita ya kita belilah anjing itu juga. Tunggu punya waktu karena anjing itu masih kecil, harus tunggu 8 minggu baru bisa dikirim dari Brisbane. Akhirnya dikirim dan kami dengan senang hati jemput dia di airport. Dapetin dia, ya udah via phone dapetin dia. Senang sekali kita bermain dengan dia. Hari pertama senang sekali, seperti dapat baby baru gitu ya. Kami juga berdua seperti dapat cucu. Karena saya pasangin kerangkanya itu kan udah kayak ranjang bayi gitu. Pasang. Tapi berjalannya hari itu cukup drastis. Akhirnya apa? Hari kedua, loh kok kita lihat Janet itu sudah ambil libur sekolah untuk jagain dia. Ya ampun. Ya kan? Untuk jagain dia loh. Karena di rumah kita kan memang ada siapa-siapa. Karena saya kerja, ya kan, susu kerja, cici-cicinya kuliah dan kerja. Ya udah, dia coba jaga sehari. Nggak taunya dia telepon terus ke kita. Ya, dia kapan pulang? Kenapa? Saya bilang ada apa? Enggak, rasanya kok sendiri kayak gitu. Loh, kan sudah ada tofu temenin kamu. Iya, tapi gimana ya dia bilang, gitu. Oh, kita udah tahu dia mulai agak gimana gitu ya, kan nyaman gitu. Ya udah, saya bilang oke, tunggu ya, jadi usahakan pulang lebih cepat. Ternyata ya, saya pulang lebih cepat sekitar jam 4. Kalau biasakan jam 5.30 sampai rumah, karena saya lihat situasinya, saya bilang oke, saya usahakan kerja lebih cepat jadi bisa pulang cepat. Sampai di rumah lihat dia sudah mukanya udah cukup stres. Saudara, kenapa kok jadi stres begitu? Ya, habis tohunya suka. Ya kan kalau dia kan maksudnya pinginnya tohu main sendiri, dia belajar juga. Sekalipun dia nggak sekolah, dia mau belajar di rumah karena persiapan ada ujian di hari Jumat. Tapi tohunya ternyata anjing namanya Pak Fis masih pingin ajak main, nggak mau diam ya. Ya kalau ditaruh di ruang laundry nangis mulu. Dia anjingnya sebenarnya baik banget anjing ini. Kami aku itu luar biasa anjing ini. Malam nggak pernah menggonggong. Kalau waktu tidur sampai besok pagi. Nah biasanya ini yang agak berat pagi-pagi dia jam 5 sudah bangun. Udah mulai rengek gitu. Jangan. Nah kita yang biasanya tidak biasa bangun jam itu, mulai terang. Kucingku jam 2. Nah, kucingnya jam 2 lagi. Nah, singkat cerita ya, begitulah situasinya. Lalu saya bilang ginilah, coba kamu pikirkan. Kalau memang kamu nggak sanggup, ya, semua orang juga nggak bisa mencoba bantu, tapi waktu juga terbatas. Ya udahlah, coba kita jual aja. Kamunya punya nggak hati untuk jual lagi? Singkat cerita dia pikir-pikir, ya udahlah, saya mau lah. Habis dia bilang kasihan juga tofunya. Dia kasihan sebenarnya dengan anjingnya, bukan kasihan dengan dirinya, anjingnya.
takut anjingnya masih kecil dan anjing ini baik ke tangan dia jadi nggak happy. Karena dia bilang saya sering main sama dia tapi kan dia mukanya kok nggak happy gitu. Ya udah, sampai habis dia bilang mungkin dia muka kamu juga nggak happy gitu ya, stres gitu, jadi sama-sama nggak happy. Ya udah, kita langsung hari itu pasang iklan di Gumtree, terus saya bilang, udah kamu pasang harga, masukin harga sekian, plus yang kemarin kamu kehilangan 600 itu, coba aja, kalau bisa kan? Ya, kalau mau kan, kita nggak rencana sebenarnya untuk jual cari untung, enggak, tapi karena memang dia, itu kan juga namanya cost dia untuk cari anjing itu, ya kita tambahin. Saudara tahu, begitu naik nggak sampai 10 menit, 8 orang sudah confirm. Wow. Langsung cepat sekali merebut anjing itu. Ada yang memang harganya, padahal dia sebenarnya jadi terus negotiable. Ada beberapa bilang minta nego harganya, dikasih harganya jauh memang lebih murah. Tapi ada 2 keluarga langsung minta tidak ada nego lagi dan mau segera. Berapa, Pak? Asli. Tapi yang jelas pelajaran yang saya dapatkan itu begini. Singkat cerita kan ini udah kejual dengan harga yang kita mau. Dan harga itu gini, murni kita nggak ambil untung ya, apa yang dia hilang dan apa yang dia beli. Dia kemarin udah belanja barang-barang, kasurnya lah, apalah, mainannya lah, semua tuh yang bagi dia tuh mahal-mahal punya. Ya, karena dia sayang kan, dia beli mahal. Akhirnya semua itu kita masukkan untuk kita jual juga. Kita kasih barang-barangnya. Nah, ternyata orang itu mau terima. Nah, yang saya mau saksikan tuh begini. Waktu sejak kehilangan uang itu 600, saya selalu bilang sama mereka, udah tenang. Kalau Tuhan ya mengizinkan uang itu kembali padamu, Tuhan punya cara. Iya. Ya, sekalipun bank nggak bisa tolong, sekalipun polisi juga nggak bisa nolong. Sudah. Tapi hati saya waktu berbicara kepada Jen waktu itu, saya punya ketenangan. Saya percaya Tuhan pasti kembalikan. Tapi caranya kita nggak tahu, gitu loh. Nah akhirnya apa? Benar juga. Tuhan kembalikan ya lewat tofu ini. Hadir di rumah dengan sekian waktu yang singkat, lalu bisa dijual dengan harga menutupi kehilangan itu. Saya bilang, nah, itu cara Tuhan untuk kembalikan. Orang itu kan bisa aja nego, bener nggak? Apalagi dia tahu kita mau jual, dia nego aja dengan harga yang dia mau. Kita juga nggak mau nahan lama, karena kita juga nggak mau menyiksa anjing itu ataupun menyiksa diri sendiri yang belum siap. Ya udah akhirnya kita bilang orang itu datang dan mereka puji Tuhan, satu keluarga, 2 anak yang sangat saya lihat, yang sangat saya lihat. Anaknya masih kecil, 8 tahun dan 11 tahun. Mereka juga sangat happy dapat anjing kita. Dia bilang kami juga sudah lama mencari anjing ini dan akhirnya kami dapat. Dia bilang gitu. Tinggalnya dekat lagi rumah kami di Harisdale. Jadi kami bilang ya puji Tuhan ya. Kalau kami rindu, kami boleh mampir dong untuk lihat. Oh boleh, sangat welcome dia bilang. Bahkan saya bisa bawa untuk bertemu dengan kalian. Nah, puji Tuhan. Saya bilang, kan beres. Saya bilang, kamu tetap bisa lihat anjingmu, ya kan? Dan ada orang yang take care lagi. Nggak usah kamu yang take care. Dan benar di tangan mereka jauh lebih baik. Karena anjing ini suka main, butuh orang yang punya waktu banyak untuk dia. Apalagi masih habis. Ya. Dan akhirnya nama anjing itu akhirnya pun berubah, Tohu jadi Mochi. Cuma 2 malam. Transit dia. Tuhan kirimkan lewat begitu jalurnya. Memang waktu itu kita pikir, jangan-jangan nanti Jaden nyesal karena dia mencoba untuk jaga lagi. Tapi setelah kita ajak dia bicara, ya kita ngerti lah. Memang kadang-kadang menjaga anjing itu gak gampang. Kita pun paham. Jangankan dia, buat kami pun gak gampang. Buat kami pun gak gampang. Saya bilang, buat Dedi juga gak gampang. Sekalipun Dedi, apalagi di sini ya. Kalau dulu kita di Indonesia mah gampang aja. Punya anjing tahu aja di kandangnya, biarin aja dia mau nangis, dia mau ngomong ya kan. Yang penting kasih makan. Kalau di sini nggak bisa, kita dianggap menyiksa dia dan kita bisa malah dapat denda, ada hukum nanti. Nah, belum lagi nanti kalau kita nggak ada di rumah siapa yang jaga. Jadi cukup banyak lah persoalan itu. Tapi akhirnya apa? Yang saya lihat cuma Tuhan bekerja
untuk mengembalikan segala sesuatu buat dia dengan cara itu. Itu beli ikan aja. Nah, kalau ikan itu kesukaan saya. Nah, akhirnya kita balik kembali kepada firman Tuhan. Kalau kita mau menjaga hati kita menanti di tengah-tengah masalah apapun dengan beriman kepada Tuhan, percayalah pengharapanmu tidak pernah hilang. Ya, pengharapanmu ada selalu. Firman Tuhan pada Mazmur pun mengatakan demikian. Pengharapan orang benar tidak pernah hilang. Apalagi Tuhan kita adalah gunung batu yang kekal. Dia gunung batu yang terus ada. Tidak hari ini kelihatan besok hilang. Tidak. Dia adalah Allah yang kekal, yang selalu ada pada setiap saat, pada setiap keadaan, pada setiap waktu hidup kita. Bahkan pada setiap masalah kita. Jadi Allah tidak pernah terbatas oleh apapun. Oleh sebab itu diajarkan kepada kita 2 Tawarikh 15 ayat 7 tadi, tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Amin. Nah, kita tutup dengan Mazmur 62 ayat 9. Mazmur 62 ayat 9 berkata demikian, percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Yang harus kita lakukan selain percaya, ya percaya itu bukan cuma hari ini percaya, besok selalu kita nggak percaya lagi. Tidak, percayalah setiap waktu. Berarti apa? Mau waktu baik, mau waktu susah, mau waktu tidak baik pun tetap percaya. Banyak orang cuma percaya ketika waktu baik. Lagi baik-baik ditanya percaya Tuhan, nggak percaya. Tapi lagi punya masalah, di situ mulai meragukan Tuhan. Maka itu bukan percaya yang firm, bukan percaya yang teguh, bukan hati yang teguh, tapi itu percaya emosional. Ya, kita beriman tidak emosional. Jangan punya iman seperti Coca-Cola. Ya, dibuka botolnya, dibuka ininya, gelas apa, kalengnya naik gasnya, sodanya itu, kenceng sekali. Tapi setelahnya melempem. Jangan juga seperti mental kerupuk. Ya, kelihatan sih masih bagus kerupuk itu, tapi begitu dimakan kok lempem. Ya kan, seringkali kan begitu. Kerupuk yang kita taruh di luar di piring itu kelihatan masih keras kalau dari penampilannya, tapi begitu digigit baru tahu itu melempem. Jangan seperti itu. Orang lain jangan melihat, kamu kayaknya orang percaya ya, tapi begitu diuji sama Tuhan, kok nggak ada tuh iman. Tidak begitu. Ya, sana dikatakan curahkanlah isi hatimu. Nah, Tuhan berikan kita, keluarkan unek-unek kita. Jangan menyimpan kesedihan dan kekecewaan, kemarahan, apapun yang buruk dalam hati kita. Lepaskan semuanya itu. Ya, pemain musik boleh maju ke depan. Lepaskan semuanya itu kepada Tuhan. Dengan kita melepaskan itu, maka percayalah, kita seperti mengakui bahwa kita berikan kepada Tuhan untuk apa? Menyembuhkan kita, memulihkan kita. Kalau tidak, saya katakan, saudara tidak akan pernah mengalami pemulihan. Saudara pasti akan selalu terkurung di dalam belenggu itu. Ingat, Allah adalah tempat perlindungan bagi kita. Jadikan dia tempat untuk kita berlindung. Makanya hari ini kenapa orang tidak pernah merasakan bahagia? Karena apa? Karena dia selalu memegang kesedihan dan kekecewaan itu terus-menerus tanpa mau menyerahkan kepada Tuhan. Hari ini kalau kita mau merasa bahagia, damai, angkat itu kepada Tuhan. Dan Tuhan mau kita memberinya dengan percaya kepada Dia. Maka saya percaya saudara akan mengalami kuasa Tuhan yang luar biasa. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua.